Halo Sobat Mediva, dimanapun kalian berada, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Menurut saya, tahap tersulit dalam breeding adalah dalam hal melakukan seleksi terhadap burung yang akan dijadikan breeder. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan seleksi adalah: 1. Pada dasarnya tidak ada merpati yang memiliki struktur gen yang sempurna, termasuk merpati yang dikategorikan merpati juara. Gen negatif, baik gen pembentuk fisik maupun karakter, traits, bisa saja tidak muncul ke permukaan karena bersifat resesif. Gen negatif yang bersifat resesif ini suatu saat akan muncul ke permukaan melalui inbreeding dan linebreeding. Tujuan seleksi adalah untuk secara bertahap menyingkirkan traits negatif dari burung yang akan dijadikan breeder. 2. Dalam beternak, tidak dibutuhkan banyak breeder. Sebagai patokan, apabila kita menggunakan babuan, maka jumlah breeder dalam kandang max 10% dari jumlah burung yang akan dihasilkan dalam 1 ton. Misalnya dalam 1 ton ingin mencetak 10 ekor piik, 5 pasang. Maka cukup memiliki 1 pasang breeder. Berapa jumlah piik yang akan dicetak tentunya tergantung dari kemampuan masing-masing, ukuran kandang, kemampuan melatih, kemampuan merawat dengan baik, dan lainnya. Prinsipnya semakin sedikit jumlah burung dalam kandang, akan semakin baik karena akan memudahkan dalam perawatan dan pelatihan. 3. Karena kita tidak membutuhkan banyak breeder, maka seleksi terhadap burung-burung yang akan dijadikan breeder harus ekstra ketat bahkan kejam. Jangan ada kompromi sedikit pun terhadap burung yang kita nilai tidak memenuhi syarat. 4. Beberapa kesalahan yang umum dilakukan dalam melakukan seleksi antara lain: A. Tidak memiliki kriteria atau alat yang jelas sebelum kita memasuki program breeding. Indukan yang akan dijadikan breeder harus diteliti secara cermat semua ciri-ciri fisik kedua indukan. Buat catatan yang rapi semua ciri-ciri fisik indukan mulai dari bentuk kepala, mata, otot tulangan, bulu dan lainnya sampai hal-hal yang kecil seperti warna kuku dan warna paruh. Gunakan catatan tersebut sebagai patokan untuk melakukan seleksi anatomi dengan cara membandingkan ciri-ciri fisik indukan dengan pihik. Apabila ada ciri fisik anakan lebih jelek dari induknya, bapak dan ibunya, maka harus disingkirkan. Namun demikian, apabila piikan memunculkan suatu ciri-ciri fisik yang tidak ada pada induknya, namun bersifat positif, nilai plus, maka jangan disingkirkan, tetapi perlu dilakukan tes performance. Dalam melakukan seleksi fisik, jangan terpengaruh oleh warna, seperti warna bulu atau mata, tetapi lebih fokus pada kualitas, kemampuan terbang, gandeng, mau ninggal musuh dan hinggap di sasaran dengan tepat. B. Ragu-ragu untuk menyingkirkan piik yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Ini bisa terjadi karena kita tidak memiliki kriteria yang jelas sehingga kita tidak bisa bersikap tegas. Sifat ragu-ragu ini biasanya dipengaruhi oleh pikiran, siapa tahu nanti bagus. Seperti sudah disampaikan pada awal tulisan, prinsip dalam melakukan seleksi adalah choose more, not less, atau semakin banyak yang disingkirkan, akan semakin baik. Apabila burung yang kualitasnya di bawah standar tetap dipertahankan, maka program breeding akan lambat mengalami kemajuan, bahkan kualitas breeder kita semakin lama justru akan semakin menurun. Yang perlu diingat, kita tidak membutuhkan banyak breeder, dan mencetak racer akan menjadi mudah apabila sudah memiliki breeder yang baik. C. Tidak jujur dan tidak objektif waktu melakukan seleksi ini yang banyak dilakukan oleh pemain merpati. Yang biasa terjadi adalah apabila piik yang akan kita seleksi berasal dari indukan favorit,
maka kita menjadi tidak tegas meskipun piik dari indukan favorit tersebut jelas-jelas tidak memenuhi kriteria. Untuk itu maka diperlukan alat seleksi yang objektif. Mau dari indukan apapun terahnya, kalau jelek ya harus disingkirkan. 5. Pada prinsipnya ada 3 tahap proses seleksi, yaitu potential test, performance test, dan progeny test. A. Potential test. Potential test atau seleksi potensi adalah seleksi yang dilakukan sebelum piik dilakukan performance test, tes kemampuan. Dari beberapa sumber bacaan, burung piik yang harus disingkirkan adalah yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: pertumbuhan badan tidak normal, kuntet. Bulu tidak normal atau ukuran sayap dan badan tidak seimbang. Secara anatomi tidak memenuhi syarat, cacat atau kualitas anatomi di bawah standar yang sudah kita tentukan. Piik yang masih di dalam kandang kalau dipegang bersikap liar atau takut secara berlebihan, tanda-tanda nyalinya ciut. Piik yang terlalu pendiam atau tidak aktif, tanda nggak pede. Piik yang meskipun telihnya sudah penuh, kenyang tetap teriak-teriak, minta diloloh. Mengevaluasi kinerja burung bagi beberapa peternak, prestasi burung itu sendiri menjadi faktor dalam keputusan pembelian. Jika seekor merpati, bagaimana kinerja? Apakah sudah dibiakkan untuk dijadikan stok? Jika demikian, evaluasilah kinerja perkembangbiakan saudara-saudari burung tersebut. Ciri-ciri fisik yang harus diperhatikan: kita perlu menangani burung tersebut saat mengevaluasi karakteristik fisiknya. Penting untuk memegang burung dengan benar untuk mendapatkan evaluasi terbaik. Pegang merpati selembut mungkin sehingga burung hampir tidak menyadari bahwa ia sedang dipegang. Sensitivitas burung yang tinggi membuatnya tegang jika merasakan sedang dianiaya. Habiskan beberapa menit hanya untuk memegang burung itu selembut mungkin. Kemudian buka tangan kita dengan lembut dan biarkan burung itu hinggap di tangan kita. Seringkali burung tidak berusaha terbang. Kita dapat dengan mudah merasakan dan menilai kualitas batin merpati yang benar-benar santai. Kemudian, evaluasi hal-hal berikut: tanda mata. Beberapa peternak hanya melihat tanda mata burung tersebut. Meskipun saya suka melihat mata yang indah dan mungkin ada korelasi yang kuat antara penglihatan dan performa. Karakteristik ini saja tidak dapat memprediksi kesuksesan merpati di masa mendatang. Keseimbangan pada seekor merpati merupakan faktor penting. Carilah burung yang sehat, seimbang, dan kuat. Perhatikan tidak hanya tubuh dan otot burung, tetapi juga tekadnya. Apakah burung ini memberikan kesan bahwa ia adalah seorang atlet? Otot. Seiring bertambahnya pengalaman kita dalam menangani merpati, kita menjadi mahir dalam mengevaluasi karakteristik yang diinginkan pada otot-otot burung. Rasakan getaran pada otot. Carilah kekenyalan dan perasaan apung. Dengan lembut masukkan jari-jari ke dalam otot dan amati pembengkakan otot sebagai responsnya. Sayap, karakteristik sayap dapat bervariasi dari sayap yang kuat, tiba-tiba atau tajam, hingga sayap yang sangat longgar. Kita telah melihat kinerja bagus dari keduanya. Kita pikir ini tergantung pada pengalaman dan preferensi pribadi masing-masing peminat. Bagian belakang. Carilah bagian belakang yang menunjukkan kekuatan. Tentu tidak ingin melihat ekornya bergoyang dan bergerak saat kita memegang burung. Burung merpati yang ekornya memanjang lurus ke belakang saat dipegang umumnya memiliki punggung yang bagus dan kuat. Ringkasnya, ada beberapa ciri yang perlu dievaluasi saat membeli merpati untuk peternak. Sebagai seorang yang lebih tertarik, pada akhirnya kita akan merancang standar sendiri yang paling sesuai untuk kita. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.